faktor yang mempengaruhi mutu ini ada dua. Yang pertama faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam bahan hasil pertanian itu sendiri. Misalkan jenis kelaminnya, ukurannya, spesies, kemudian dari perkawinan, kemudian apakah ada cacat atau tidak. Yang kedua faktor eksternal yang berasal dari lingkungannya, misalkan jarak tempuh dari ladang atau sawah hingga ke konsumen. Kemudian makanan yang dikonsumsi atau pupuk yang diberikan kepada tanaman. Kemudian lokasi budidayanya, apakah jauh atau sulit dijangkau. Kemudian adanya organisme parasit, kandungan senyawa beracun ataupun kandungan polutan. Yang semuanya ini berasal dari lingkungan, tidak dari bahan hasil pertanian itu sendiri. Penurunan mutu bahan pangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sana ada kerusakan fisik, kerusakan enzimatis, kerusakan kimia, kemudian kerusakan akibat senyawa beracun. Yang kelima, kerusakan karena mikroorganisme atau mikrobiologis dan kerusakan biologis. Kerusakan fisik ini disebabkan karena produk tersebut terbanting atau tergencet atau terjepit ya ini, kemudian atau terluka. Ini akan menimbulkan akibat yang di produk itu bisa kita lihat nanti memar atau luka, kemudian adanya benda asing, atau di sana adanya pemberian perlakuan tambahan di sini. Kerusakan kimiawi ini adanya bahan penyemar di dalam bahan pangan, baik itu disengaja maupun tidak. Kerusakan kimiawi misalkan yang pertama adalah autolisis. Adalah proses perombakan sendiri, yaitu proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu sendiri. Autolisis terjadi pada saat bahan pangan memasuki fase post rigor mortis. Ikan yang mengalami autolisis memiliki tekstur yang tidak elastis atau kaku. Suhu yang tinggi tentu saja akan mempercepat proses autolisis ini. Yang kedua yang dinamakan oksidasi, atau lebih kita kenal, jadi di sana apabila lemak itu mengalami oksidasi, dia akan mengalami ketengikan. Kemudian yang ketiga browning atau pencoklatan. Karbohidrat atau gula atau pati yang semula berwarna putih cenderung berubah menjadi kecoklatan. Kemudian reaksi pencoklatan di sini ada 4 tipe, yaitu reaksi Maillard, karamelisasi, oksidasi vitamin C, dan pencoklatan fenolase. 3 yang pertama berarti Maillard, karamelisasi, oksidasi vitamin C merupakan kelompok reaksi non-enzimatis. Sedangkan yang terakhir pencoklatan fenolase ini terjadi secara enzimatis. Reaksi Maillard ini terjadi bila bahan pangan mengalami pemanasan atau penyimpanan. Kebanyakan efek Maillard ini memang diharapkan, seperti kalau kita membakar sate atau kemudian kita memanggang roti, maka warna kecoklatan atau keemasan itu sangat diharapkan, termasuk juga nanti aromanya juga sangat enak. Reaksi Maillard menyebabkan warna kehitaman atau bau tidak sedap. Ini contohnya pada bakso, kemudian bakso udang, ini yang tidak diinginkan tentu saja. Kemudian kerusakan enzimatis. Reaksi enzimatis ini umumnya terjadi pada buah dan sayuran yang mengalami penyayatan. Permukaan yang disayat, misalkan kita menyayat buah apel yang paling mudah, nanti buah apel itu nanti akan berwarna coklat.
Ini merupakan reaksi enzimatis. Kemudian yang ketiga, kerusakan biologis. Kerusakan biologis ini disebabkan oleh adanya aktivitas mikroba patogen dan pembusuk, baik dari bakteri, jamur, hamir, ataupun protozoa. Kerusakan secara biologis terjadi secara alamiah, biasa disebut sebagai pembusukan. Yang pertama bisa juga contohnya adalah bus belly. Kalau kita membeli ikan yang sudah rusak, maka perut ikan itu akan mengalami kerusakan terlebih dahulu karena di sana banyak sekali mikroorganisme di dalam saluran pencernaan atau di perut. Aktivitas mikroorganisme yang merugikan atau di sana misalkan mikroorganisme atau mikroba pembusuk, ini tentu saja menyebabkan pembusukan. Kemudian muncul aroma-aroma yang tidak enak, ini juga sangat merugikan. Ciri khas peningkatan aktivitas mikroba pembusuk tentu saja aroma busuk, kemudian bahan lunak atau berair dan sebagainya. Contoh di sini bisa dilihat contoh dari bakteri pembusuk. Kemudian yang kedua ada mikroba patogen. Mikroba patogen merupakan kelompok mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ada Escherichia coli, kemudian Salmonella, Clostridium botulinum. Ini adalah bakteri patogen yang dapat menyebabkan racun yang berbahaya bagi kita manusia. Kemudian selanjutnya ada senyawa racun. Misalkan di sana ada ciguatera apabila kita mengkonsumsi ikan karang. Kemudian tetrodoksin. Kemudian ada lagi keracunan kerang sebagai berikut. Pada ikan tongkol ini juga bisa menyebabkan keracunan. Ini karena adanya perombakan dari protein yang di dalam ini adalah histidin menjadi histamin. Histamin ini nanti pada ikan tongkol tadi akan menimbulkan rasa gatal. Kalau apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak maka bisa menyebabkan kematian.